Oke guys, kita bahas lagi PR kalian. Kali ini tentang aplikasi turunan ya. Seorang pedagang kue menjual X bungkus kue. Jadi saya akan coba kasih tahu dulu infonya apa aja ya, diketahuinya. Jadi kita punya jumlah kue. Jumlah kue itu sama dengan X. Kemudian biaya total. Nah, biayanya ini udah total ya. Jadi kita nggak perlu lagi dikali dengan X. Biaya totalnya 2x kuadrat minus 800x ditambah 200.000 rupiah. 200.000. Nah, untuk yang soal ini dia nggak ngomong ribuan rupiah, jadi kita biarin aja seperti ini ya. Kemudian jual. Dijualnya itu sama dengan 4.000 dikurangin 10x. Tapi ini dijualnya itu per bungkus, sedangkan kita punya X bungkus ya. Jadi kita cari dulu jual total. Jual totalnya itu adalah 4.000 dikali X ya. Jadi si harga jualnya per bungkus yang tadi ini kan per bungkus. Jadi kita punya X bungkus ya. Kita punya X bungkus. Berarti itu dikali X dulu semua. 4.000x dikurangin 10x kuadrat. Nah, kita udah punya biaya sama jual yang ditanya. Kita fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah keuntungan maksimum, berarti kita harus cari untungnya dulu berapa. Untung sama dengan jual kurang beli. Jualnya yang 4.000x minus 10x kuadrat, belinya yang 2x kuadrat dikurangin 800x tambah 200.000. Oke, nah kalau udah kita kurangin aja seperti biasa. Ini minusnya harus dimasukin dulu ya. Minusnya masuk ke sini, sama masuk ke sini. Jadi dia hasilnya yang pertama minus 2x kuadrat sama minus 10x kuadrat minus 12x kuadrat. Kemudian 4.000 nya ditambah 800 jadi 4.800x. Kemudian yang 200.000 nya nggak punya pasangan, berarti tetap 200.000. Oke, nah setelah sampai sini kita udah dapat untungnya. Karena dia tanya untung maksimum, berarti kita harus cari untung aksen. Untung aksennya sama dengan minus 24x ditambah 4.800. Nah, ini harus dijadiin sama dengan 0 guys, karena maksimum minimum itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Minus 24 nya tetap di sebelah kiri, minus 4.800 di kanan, berarti X nya dibagi sama 24, berarti 200 bungkus. X itu menandakan bungkusnya, jadi kita harus bikin 200 bungkus biar untungnya maksimum. Nah, yang ditanya bukan bungkusnya tapi ditanya untungnya ya. Karena kita mau cari untung, berarti masukin lagi ke untung sini. Jadi untung sama dengan minus 12 dikali 200 dipangkatin 2 ditambah 4.800 dikali 200 dikurangin 200.000. Kita coba hitung hasilnya berapa. Hasilnya adalah 280.000 ya. Nah, jadi untungnya 280.000. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini soalnya agak sulit ya. Jarak terdekat titik 0,5 ke kurva. Saya bakal ajarin caranya seperti ini dulu. Kita coba gambar dulu sedikit si kurvanya. X kuadrat minus 2 itu seperti ini kira-kira aja ya. Jadi bawahnya min 2. Sebenarnya nggak terlalu masalah kalau kalian nggak tahu. Dan kita punya sebuah titik 0,5. Nah, jarak terdekatnya, kalau kita perhatiin jarak terdekatnya itu berarti dari sini ke sini ya, ini paling dekat. Kalau dari sini ke sini agak jauh, kalau dari sini ke sini juga agak jauh, paling dekat tuh yang sebelah kanan. Nah, tapi karena sebelah kanannya titiknya kita belum tahu, kita sebut dulu titiknya itu X, Y. Oke, dan kurvanya itu Y. Kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat minus 2 gitu. Nah, ini X, Y itu berarti X, Y-nya boleh diganti jadi X kuadrat minus 2 ya. Kenapa? Karena si titik ini X, Y ini berada di kurva X kuadrat minus 2, berarti Y-nya boleh diganti jadi X kuadrat minus 2 gitu. Oke, kemudian jarak titiknya itu kita misalkan sebagai D, berarti D sama dengan jarak antara si titik sama titik itu berarti akar X1 minus X2. Kan pertanyaannya itu jarak antara si titik 0,5 ke kurva ya, tapi sudah diwakili oleh titik X, Y ditambah Y1 minus Y2 pangkat 2.
berarti D sama dengan akar X1, ini kita sebut X1, ini Y1, ini X2 nya, ini Y2 nya ya. Nah, jadi X1 nya adalah 0, dikurangin X2 nya adalah X, ditambah Y1, Y1 nya adalah 5, dikurangin X2 nya, Y2 nya adalah X kuadrat min 2, jangan lupa pakai kurung ya. Berarti jaraknya adalah akar X kuadrat ditambah, ini kita sederhanain dulu dalamnya, berarti dalamnya jadi min X kuadrat sama 5 plus 2, 7 ya, kuadrat. Oke, berarti D sama dengan akar X kuadratnya tetap ini dikuadratin jadinya X pangkat 4 dicapit kepiting ya guys, X pangkat 4 kemudian minus 14X kuadrat kemudian tambah 49. Nah, kita sederhanain lagi sekali lagi, akar X pangkat 4 minus 13X kuadrat ditambah 49. Nah, kayak gini. Kemudian ini adalah jarak yang diminta, jarak antara titik 0,5 ke kurva ya. Kemudian dia tanya jarak terdekat. Nah, baru kita pakai kalimat terdekatnya. Terdekat itu berarti harus diaksen. Kita belum bisa menurunkan kalau bentuknya masih akar. Jadi saya mau ubah satu kali lagi bentuk D-nya jadi X pangkat 4 dikurangi 13X kuadrat ditambah 49, pangkatnya pangkat setengah. Nah, udah sampai sini baru kita lihat si turunan D-nya ya, D aksen. Kenapa pakai turunan? Karena dia ada kalimat terdekat. Terdekat itu berarti minimum. Oke, D aksen. Setengahnya turunin, ini kita harus pakai aturan rantai, berarti X pangkat 4 minus 13X kuadrat ditambah 49-nya tetap dulu. Kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi min setengah. Ini diturunin, jangan lupa ada turunan dalam ya. Turunan dalamnya 4X pangkat 3 minus 26X. Oke, ini turunan dalamnya. Kemudian baru kita sama dengan 0. 0 sama dengan, kita susun yang rapi, yang 4X pangkat 3 dikurangin 26X itu ada di sebelah atas. Untuk yang duanya ada di bawah dari setengah. Kemudian yang ini ada pangkat negatif nih. Kalau ada pangkat negatif berarti dia turun ke bawah ya. X pangkat 4 minus 13X kuadrat tambah 49. Pangkatnya jadi min setengah. Kemudian kita kali silang semua yang bagian bawah ke sebelah kiri. Ketika sesuatu dikali silang dengan 0, ya berarti hasilnya tetap 0. 0 sama dengan 4X pangkat 3 minus 26X. Kemudian kita bisa keluarin si X-nya, 2X nya kita keluarin. Sisanya adalah 2X kuadrat minus 13 ya. Itu berarti X-nya untuk yang ini, X sama dengan 0. Untuk yang ini X sama dengan, ini nggak bisa langsung, jadi kita tulis dulu 2X kuadrat sama dengan 13. Berarti X kuadrat sama dengan 13 per 2. X sama dengan plus minus akar 13 per 2. Ya, sepertinya angkanya kurang bagus ya. Tapi kita coba masukin dulu ke D, siapa tahu memang ada jawabannya seperti itu. Kita masukin ke D ke sini. Berarti untuk yang X sama dengan 0 dulu. Untuk X sama dengan 0, nanti kalau kamu masukin dapat hasilnya sama dengan 7. Untuk X sama dengan yang positif dulu, positif akar 13 per 2. Ini saya belum ubah jadi apapun karena yang ditanya D ya, bukan X nya. Ini hasilnya adalah, oke, semuanya udah saya cari. Dapatnya seperti ini. Untuk X sama dengan 0, D nya sama dengan 7. Untuk X sama dengan akar 13 per 2, hasil D nya adalah 3 per 2 akar 3 ya. Nah, ini ada dua cara. Udah sampai sini kita bisa pakai ya double aksen untuk menentukan mana yang minimum, mana yang maksimum. Atau bisa juga kita pakai cara lihat jawaban ya. Jawabannya kelihatan, yang lebih kecil adalah yang 3 per 2 akar 3. Jadi kita jawabnya yang 3 per 2 akar 3. Jawabannya yang E. Oke, lanjut. Yang nomor 3, kita mempunyai sebuah persegi panjang, panjangnya segitu, lebarnya segitu, yang ditanya luas maksimum ya. Ini bisa langsung dicari karena panjangnya udah tahu, lebarnya udah tahu. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar, luas sama dengan panjangnya 5X tambah 5 dikali sama 5 min X ya. Ini 5 nya bisa dikeluarin dulu tapi nggak usah, langsung aja minus 5X kuadrat. Ini jadi 25 kurang 5, 20 X
kemudian tambah 25 ya. Nah ini luasnya, karena ada kalimat maksimum berarti kita harus cari luas aksen. Luas aksennya minus 10x ditambah 20, ini harus sama dengan 0, syarat dari maksimum. Kemudian minus 10x sama dengan minus 20, x sama dengan 2. Yang ditanya adalah luasnya. Nah karena kita udah dapat x nya sama dengan 2 dan dia tunggal, nggak ada yang lain, itu berarti tinggal kita masukin aja ke luas. Itu udah pasti jawabannya. Luas sama dengan 5 kali 2 10, 10 kali tambah 5 15, kemudian 5 kurang 2 3. Jadi hasilnya adalah 45 yang B. Lanjut lagi nomor 4, sebuah tabung tertutup mempunyai volume, jadi volumenya segitu, dibuat sekecil mungkin luas permukaan. Oke, kita mulai dari yang diketahui selalu ya, volume untuk tabung itu PR kuadrat kali T. Nah, di sini saya pengen ubah menjadi T sama dengan. Jadi volumenya saya masukin 128 pi sama dengan PR kuadrat kali T. Pi-nya saya coret dulu sehingga saya mendapatkan T sama dengan 128 per R kuadrat, guys. Nah, kita udah dapat T-nya. Setelah dapat T-nya baru ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah luas seluruh permukaan tabungnya tertutup ya. Jadi ada tutupnya, berarti tabung normal. Luas seluruh permukaan sama dengan 2 kali luas alas. Luas alasnya PR kuadrat ditambah luas selubung. Luas selubung itu yang tegak ya. Itu rumusnya 2πRT. Oke, jadi luas permukaan, luas seluruh permukaannya sama dengan ini R-nya nggak tahu, biarin aja. Jadi 2πR kuadrat. 2πr-nya juga tetap, tapi si T-nya diganti karena tadi kita tahu T-nya 128 per R kuadrat. Nah, ini kita bisa coret satu biji. Setelah kita coret satu biji, berarti kita mendapatkan LSP sama dengan 2πr kuadrat ditambah ini jadi 256 pi ya, 2 kali 128. R-nya naikin ke atas jadi R pangkat min 1. Nah, kayak gitu. Ini adalah LSP. Luas seluruh permukaan. Kemudian yang ditanya adalah luas seluruh permukaan terkecil. Terkecil berarti kita harus cari aksen. L aksen sama dengan turunin 4-nya ke depan, 2-nya ke depan jadi 4 PR. Ini minus 1-nya ke depan jadi minus 256 pi. R-nya berkurang 1 jadi pangkat min 2. Kita bagusin dulu L aksennya. L aksen sama dengan 4 PR dikurangin 256 pi per R pangkat 2 ya. Pangkat negatif berarti turun ke bawah. Dan L aksennya langsung kita ganti jadi sama dengan 0 karena ini syarat untuk maksimum minimum. Terus pindahin 256-nya ke sebelah kiri jadi 256 pi, yang tadinya negatif jadi positif sama dengan 4 PR kuadrat. Pi-nya bisa saya coret. 256-nya coret sama 4 jadinya 64 ya. 64 sama dengan R, ini nggak ada kuadrat. 64 kita kali silang jadi sama dengan R pangkat 3. R nya langsung didapat dari akar 3 64, hasilnya adalah 4. Nah, dapat R nya 4. Yang tanya bukan R, yang tanya adalah luas permukaan minimumnya ya. Jadi kita masukin lagi ke luas permukaan. Luas permukaan itu yang ini guys. Nah, masukin sini. Berarti luas seluruh permukaan sama dengan 2pi kali R kuadrat 4 dikuadratin 16 ditambah 2pi kali 128 per R. R-nya adalah 4. Tinggal dihitung aja dia dalam pi ya. Oh, yang ditanya tinggi guys, sorry. Nggak baca ya. Salah, yang ditanya bukan LSP. Yang ditanya tingginya. Ya udah masukin ke tinggi. R-nya 4, dapatin tingginya di sini. Tinggi sama dengan 128 dibagi 4 ya, tadi ya, 4 dikuadratin 16. Berarti tingginya adalah 8 guys. 8 ada ya. A. Lanjut lagi nomor 5, sebuah karton berbentuk persegi panjang berukuran 24 cm dan 15 cm ya panjang dan lebarnya. Setiap ujung kertas dipotong membentuk persegi identik, kemudian dilipat membentuk sebuah balok tanpa tutup. Yaudah, kita gambar dulu si kertasnya. Kertasnya 24 kali 15. Oke, ini kertasnya nih 24 sama 15 ya, semuanya dalam sentimeter. Kemudian apa katanya? Kemudian katanya setiap ujungnya dipotong berbentuk persegi.
Jadi ini saya potong, ini saya potong, ini saya potong, ini saya potong. Bentuknya persegi, berarti X, X, X. Nah, jadi ini X, ini X, ini juga X, ini juga X gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Tanpa tutup. Oke, dilipat katanya. Dilipat. Setelah dilipat nanti dia hasilnya seperti ini. Jadi ini dipotong. Setelah dipotong ini jadi bolong ya. Jadi bagian yang ini bolong. Ini bolong, ini bolong kan dipotong katanya. Ini bolong, ini bolong, ini juga bolong, ini juga bolong. Gitu. Nah, udah kayak gini nanti dilipat. Dilipatnya di bagian sini, dilipat naikin ke atas, ini juga naikin ke atas, ini naikin ke atas, ini naikin ke atas, terus dilem. Jadi sehingga kita mempunyai sebuah balok tanpa tutup. Nah, pertanyaannya adalah ukuran baloknya berapa? Ya, anggaplah ini baloknya. Oke, ini baloknya. Saya punya panjangnya, tadi panjang kertasnya itu 24. 24 tuh dari ujung sini sampai ujung sini. Sedangkan si panjang dari baloknya itu cuman dari sini sampai sini guys. Ini berarti 24 harus dipotong 2x sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, jadi ukurannya adalah 24 min 2x ya, untuk yang panjangnya 24 min 2x. Kemudian lebarnya adalah yang tadinya lebarnya 15, sekarang dipotong juga 2x, jadinya 15 minus 2x. Dan tingginya karena kalian lipat sebesar x ya, berarti tingginya x gitu. Jadi panjang lebar tingginya udah tahu. Yang ditanya volume maksimum. Volume maksimum berarti V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume itu sama dengan panjangnya 24 minus 2x, lebarnya 15 minus 2x, tingginya adalah x. Jadi volume sama dengan 24 kali 25 24 kali 15 360. Jadi kita bikinnya ini dulu, 360 minus 30 minus 48 minus 78 ya, minus 78x ditambah 4x pangkat 2 masih dikali x. Jadi volumenya sama dengan, susunnya rapi, 4x pangkat 3 minus 78x kuadrat ditambah 360x. Nah, ini V-nya. Tapi yang ditanya bukan V, tapi V max. V max itu berarti turunan, V aksen. V aksen sama dengan 12x kuadrat dikurangin 78 kali 2 itu 156. X ditambah 360. Dan ini bisa dibagi 12 nggak ya? 56 bagi 12 bisa ya. Ini kita bagi 12, tapi nanti jangan di sini ya. V aksennya jangan diutak-atik dulu, biarin dulu. Kemudian kita sama dengan 0. 0 sama dengan 12x kuadrat minus 156x ditambah 360. Nah, setelah dia menjadi 0 baru boleh dibagi 12. Dibagi 12 menjadi x kuadrat minus 13x ditambah 30. Kita faktorin, 0 sama dengan x berapa nih ya, 30, 10 sama 3 berarti 10 sama 3 minus x nya dapatnya 10, x nya dapatnya 3. Yang kita ambil adalah yang 3, yang 10 nya nggak pakai. Kenapa? Karena kita kalau masukin ke sini 15 dikurangin 2 kali 10, 15 kurang 20 itu min 5. Mana ada lebar yang minus 5, nggak ada kan, lebar itu selalu positif. Nah, berarti kita ambilnya yang 3. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya volume, berarti kita masukin ke volume ke sini ya. Volume sama dengan 4 kali 27 itu hasilnya 108. Itu kita hitung langsung ya, 4 kali 27 dikurangin 78 kali 9 ditambah 360 kali 3, hasilnya adalah 486 volumenya. Ada nggak? 486 ada ya, B ya. Oke, lanjut lagi nomor 6. Kita punya produksi X barang, biaya minimum yang ditanya. Biayanya itu ini ya rumusnya ya. Biaya nomor 6 sih gampang sih. Biayanya udah dikasih tahu. Yang ditanya biaya minimum. Ya berarti langsung diturunin dong.
4.000. Biaya aksen sama dengan 2x minus 20. 0 sama dengan 2x minus 20. 2x sama dengan 20. X sama dengan 10. Nah, ini x-nya. Ini tadi biayanya, masukin sini. Biaya sama dengan 100 kurang 200 tambah 4.000. Berarti minus 100 3.900. Tapi jangan lupa dia dalam ribuan rupiah. Dalam ribuan rupiah tambahin nolnya 3. 3.900. Gampangnya soalnya. Lanjut nomor 7. Untuk nomor 7, suatu perusahaan produksi biayanya ada. Harga jualnya per unit. Biaya yang dapat dinyatakan sebagai biayanya nggak ada tulisan, berarti dia biaya total ya. Biaya totalnya 1/4 X kuadrat. Langsung aja ya, yang ditanya keuntungan kan, untung sama dengan jual kurang beli. Untung sama dengan jual, jualnya itu yang HX 50 min setengah X, tapi dia tulisannya per 1 unit barang. Per 1 unit barang berarti dikali X dulu biar jadi jual total. Dikurangin biaya total. Biaya totalnya 1/4 X kuadrat ditambah 35X ditambah 24. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah U sama dengan kita kaliin dulu 50x dikurangin setengah X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat, kemudian dikurangin 35x dikurangin 24 ya. Jadi U sama dengan ini kita kurangin jadi minus 3/4 X kuadrat, terus 50 sama 35 jadi 15x minus 24. Oke, ini U nya, untungnya. Yang ditanya untung maksimum berarti U aksen. 2 nya kedepanin jadi minus 3/2x ditambah 15. Terus jadi 0. 0 sama dengan min 3/2x tambah 15. Kita pindahin 3/2x sama dengan 15. X nya berarti 10 ya. X sama dengan 10. Nah, udah dapat X nya 10. Berarti yang ditanya keuntungan maksimum, kita masukin lagi, belum selesai. Masukin lagi sini. Untung sama dengan minus 3/4 kali 100 ditambah 150 kurangin 24. Minus 75 ya. 75 kurang 24. 51. 51, tapi dalam jutaan rupiah kali ini. Jutaan rupiah berarti 51 juta. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi nomor 8. Suatu perusahaan biaya lagi nih, yang tanya biaya minimum ya. Jadi biaya nomor 8. Biaya sama dengan 3x minus 144 ditambah, nah ini ada per x nya. Per x nya kita naikin ke atas jadi x pangkat min 1. Dalam waktu x jam, biayanya nggak ada tulisan apa-apa, berarti biaya total. Langsung aja turunin. B aksen sama dengan 3 nya turunin jadi 3, 144 nya hilang. Ya, ini minus 1 nya ke depan jadi minus 2500, kemudian x nya berkurang 1 jadi pangkat min 2. Kemudian di nolin, 0 sama dengan 3 minus 2500, ini kita bagusin jadi per x kuadrat. Pindah, ini angkanya jelek banget ya. Dalam waktu berapa jam? Dalam waktu X jam biaya dinyatakan dalam ratusan ribu. Ya, ini nggak ada tulisan biayanya total atau enggak, berarti kita anggap biaya total ya. Ini pindahin ke kiri jadi 2500 per X kuadrat, kemudian sama dengan 3 kali silang 2500 sama dengan 3x kuadrat. 3 nya pindahin ke sebelah kiri berarti 2500 bagi 3. Nah, ini nggak tahu berapa, angkanya jelek. Kemudian diakarin lagi ya. Akar dari 2500 per 3 sama dengan X. Nah, kita coba pakai kalkulator. Akar 2500 bagi 3. Hasilnya desimalnya adalah 28,8 ya. Jadi nggak ada nih. 28,8 jam sama dengan X. Atau mungkin maksud soalnya biayanya itu dalam waktu per jam ya. Dia harusnya ada kalimat per jam. Kalau nggak ada ya berarti kita anggap seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian nomor 9, dari selembar karton akan dibuat kotak tanpa tutup ya. Kotak tanpa tutup alasnya berbentuk persegi. Selembar karton supaya karton yang diperlukan minimum, berarti yang ditanya luas permukaan ya. Luas permukaan dari si kotak itu. Oke, kita coba gambar dulu si kotaknya.
kotaknya tanpa tutup seperti ini. Tuh, jelek banget ini ya. Nah, alasnya itu bentuknya persegi guys. Persegi berarti X, ini X, ini saya anggap T. X sama tinggi ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 32 sama dengan panjangnya X, lebarnya X, tingginya itu T. Jadi 32 sama dengan X kuadrat kali T. Nah, T nya kita dapetin 32 per X kuadrat, dapat T. Setelah dapat T, baru kita cari yang ditanya, luas permukaan. Luas seluruh permukaan sama dengan 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT ya. Tanpa tutup, sorry. Tanpa tutup nggak bisa kayak gini. Tanpa tutup berarti panjang sama lebarnya masih 1 biji aja. Panjang kali lebar ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Apalagi soalnya kayak gini ya. Kalau soalnya kayak gini bisa kita langsung 4 kali panjang kali tinggi, karena ukuran yang sisi tegaknya sama semua, jadi tinggal dikali 4. Panjang kali lebar berarti X kali X jadi X kuadrat ditambah 4 kali panjangnya X, tingginya 32 per X kuadrat. Kita coret ininya, X sama X nya 1 biji, jadi luasnya adalah X kuadrat ditambah 128 per X ya. Kemudian kita bisa bikin L aksennya. L aksen sama dengan 2X minus 128 X pangkat min 2. Saya langsung aja. Langsung jadi 0. 0 sama dengan 2X minus 128 per X pangkat 2. Pindahin 128 per X pangkat 2 sama dengan 2X saja. Terus 128 sama dengan 2X pangkat 3, 64 sama dengan X pangkat 3, X nya diakarin 3 berarti jadi hasilnya 4. Dan ini dapat X nya 4. Mintanya apa? Mintanya adalah luas karton. Luas karton, masukin sini ya. Berarti luas sama dengan 4 dikuadratin 16, 128 bagi 4, 32, 48. Luasnya adalah 48. Oke, lanjut nomor 10 terakhir. 10. Perusahaan motor memproduksi es dinyatakan dengan fungsi apa tuh? Mempunyai biaya kayaknya ya, biayanya. Biaya nomor 10 itu kita punya biaya sama dengan 2X kuadrat tambah 3X minus 36. Sedangkan jualnya itu per unit. Unitnya ada X, berarti dikali dulu X kuadrat tambah 15X. Kita cari untung atau apa nih? Keuntungan maksimum ya, jual kurang beli. Untung sama dengan jualnya X kuadrat tambah 15X dikurangi beli. Belinya adalah 2X kuadrat tambah 3X minus 36. Jadi untung sama dengan X kuadrat tambah 15X dikurang 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 36. Berarti untung sama dengan minus X kuadrat tambah 12X tambah 36. Nah, ini adalah untungnya. Mintanya untung maksimum. U aksen sama dengan minus 2X tambah 12. 0 sama dengan 2 min 2X tambah 12. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Mintanya keuntungannya. Masukin lagi ke sini. Untung sama dengan minus 36 ditambah 72 ditambah 36 ya. 36 dan 36 nya habis. 72 ini mainnya dalam jutaan rupiah, berarti 72 juta. Oke, nah itu adalah pembahasan kalian. Semoga kalian mengerti ya. Thank you. Bye bye.